Pria itu diam-diam bersiap untuk mengurus jasad gadis kecil itu. Namun tak disangka dia tertangkap basah oleh kakak sang CEO. Melihat situasinya, pria itu buru-buru berdalih bahwa dirinya hanya membuang sampah. Ketika sang CEO menawarkan bantuan, dia segera berkata, mereka sudah bekerja begitu keras. Mana mungkin membiarkan mereka mengerjakan hal sekotor ini. Namun saat pria itu berbalik hendak pergi, boneka beruang milik gadis itu terjatuh ke tanah. Istri sang CEO langsung mengenalinya. Itu adalah boneka kesayangan putrinya. Melihat hal tersebut, sang CEO pun merasa aneh dan bertanya dengan curiga. Sebelum pria itu sempat menjawab, sang ibu tiba-tiba maju dan menjelaskan bahwa gadis kecil memang menyukai boneka itu. Hanya saja mereka sudah lama tidak pulang, jadi tidak tahu menahu soal itu. Namun tiba-tiba, anak laki-laki kecil di samping mereka berkata pelan, kakak sudah meninggal. Ternyata setelah sang CEO dan istrinya memiliki anak perempuan, mereka pergi ke kota untuk membangun bisnis dan menyerahkan pengasuhan anak kepada sang ibu di kampung. Seiring berkembangnya perusahaan, mereka pun semakin banyak mengirimkan uang ke rumah. Namun ibu sang CEO sebenarnya tidak menyukai cucu perempuannya. Semua uang yang dikirim hanya digunakan untuk cucu laki-lakinya. Bahkan untuk makan kenyang pun menjadi kemewahan bagi sang gadis kecil. Hingga suatu hari, gadis itu tak tahan lagi. Diam-diam menggunakan ponsel neneknya untuk menelepon ayah dan ibu sambil menangis, memohon agar mereka segera menjemputnya pulang. Namun saat itu, sang CEO dan istrinya sedang sibuk dengan proses IPO perusahaan. Mereka hanya menjawab singkat bahwa akan pulang setelah urusan selesai. Tak mereka sadari, itu adalah kali terakhir gadis itu meminta pertolongan. Setelah ketahuan menggunakan ponsel, gadis kecil itu dihukum oleh neneknya, dipukuli hingga tubuhnya penuh luka, lalu dipaksa berlutut semalaman di tengah hujan deras. Akibat kekurangan gizi dan kehujanan, gadis itu jatuh sakit keesokan harinya. Saat pria itu menemukannya, gadis kecil itu sudah sekarat. Dia ingin membawa gadis itu ke rumah sakit, namun ibunya melarang. Di saat bersamaan, pasangan suami istri di kota menelepon. Setelah tahu anak mereka sakit, mereka segera mentransfer $20.000 agar bisa dibawa berobat. Namun uang itu justru digelapkan oleh nenek. Ia bahkan berniat membeli mainan baru untuk ulang tahun cucu laki-lakinya. Ia pun memperingatkan gadis kecil itu bahwa keesokan harinya dia harus bangun pagi untuk menyiapkan hadiah ulang tahun sang cucu laki-laki. Sayangnya, hari itu tidak pernah datang untuk gadis itu. Keesokan harinya, CEO dan istrinya menerima kabar gembira bahwa perusahaan mereka berhasil melantai di bursa. Dengan gembira, mereka pun pergi membeli hadiah untuk putri mereka. Di sisi lain, nenek yang hendak membangunkan gadis itu, mendapati tubuhnya sudah tak bernyawa. Ketakutan, ia langsung memanggil pria itu. Pria itu sangat menyesal dan menyalahkan ibunya karena telah membiarkan gadis itu sakit tanpa diobati. Ia hendak menelepon CEO untuk memberitahu yang sebenarnya. Namun sang ibu melarang. Katanya itu hanya karena nasib gadis itu memang buruk. Ia juga berkata, jika mereka memberitahu yang sebenarnya, maka mereka tak akan lagi menerima kiriman uang. Terlebih hari ini adalah ulang tahun cucu laki-lakinya. Jangan sampai waktu terbuang sia-sia. Akhirnya pria itu menyerah dan menutup telepon. Lalu ia dan ibunya mulai bersiap menguburkan gadis itu di atas bukit. Namun belum sempat pergi, para tetangga datang memberi kejutan ulang tahun. Takut rahasia terbongkar, nenek segera menutupi jasad gadis itu dengan selimut, lalu mengunci pintu kamar rapat-rapat dan mengajak warga untuk makan di halaman rumah. Namun pada saat itulah, CEO dan istrinya akhirnya menyempatkan diri, membawa hadiah dan pulang ke rumah untuk melihat putri mereka.